Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Wush! Tiba-tiba saja World Devastator Immortal mengangkat persenjataan kekaisaran di tangannya. Wajahnya yang sudah rusak tanpa bisa dikenali, itu mengungkapkan tatapan jahatnya. Seperti tersenyum, namun itu bukanlah senyuman. Dia melihat ke Chu Feng dan berteriak, "Chu Feng, pada akhirnya kamu masih kalah padaku. Aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam putraku. Matilah," teriak si Immortal. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, World Devastator Immortal mengayunkan persenjataan kekaisarannya ke arah Chu Feng. Dia berencana membelah Chu Feng menjadi dua. Cerot, darah pun berceceran dan membasahi wajah Chu Feng. Merasakan darah hangat, Chu Feng mengungkapkan ekspresi kaget. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak terluka. Namun demikian, lengan World Devastator Immortal telah hilang. Mereka jatuh ke tanah tidak jauh dari tempat dia berdiri. Bersama dengan lengannya, persenjataan kekaisarannya juga jatuh ke tanah. Ternyata darah itu bukan darah Chu Feng. Alih-alih, itu adalah darah World Devastator Immortal. Lengan World Devastator Immortal langsung dipotong oleh seseorang pada saat ia berencana untuk menebas Chu Feng sampai mati. Pada saat itu, bukan hanya Chu Feng yang mengungkapkan ekspresi kaget. Bahkan The World Devastator Immortal juga mengungkapkan ekspresi keterkejutan, yang bahkan jauh lebih besar. Dia berdiri di sana seolah-olah dia ketakutan, dan seolah-olah dia lupa tentang rasa sakit serangga racun yang menggigit tubuhnya. Tertegun. The World Devastator Immortal benar-benar tertegun. Dan dia terpana dengan pemandangan di depannya. Chu Feng bukan seseorang yang bisa kamu bunuh, ucap seseorang. Pada saat kedua pria itu sangat terkejut dan bingung, suara yang terdengar manis segera terdengar. Setelah itu, seorang wanita cantik muncul antara World Devastator Immortal dan Chu Feng. "Kamu," seru keduanya. Wanita ini sangat cantik dan memikat. Namun demikian, justru wanita ini yang telah menyebabkan mata Chu Feng terbuka lebar dalam kejutan yang lebih besar. Alasan untuk itu adalah, karena wanita ini mengenakan gaun hitam, dan dia adalah salah satu asisten terpercaya dari Master Darkhold, Sueji. "Sueji, mengapa kamu membantunya?" "Kamu?" tanya si Immortal. Ketika World Devastator Immortal menemukan bahwa orang yang telah memotong lengannya, dan mencegahnya membunuh Chu Feng sebenarnya adalah Sueji, guncangan di matanya tumbuh beberapa kali lebih kuat. Pada saat yang sama, ia juga merasakan kemarahan yang tak ada habisnya. Itu sudah jelas, akhiran semacam ini bukanlah sesuatu yang telah diantisipasinya. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan itu padaku," balas Sueji. Namun demikian, Sueji hanya tersenyum dingin pada pertanyaan World Devastator Immortal. Dan kemudian, rasa dingin melintas di matanya saat dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Setelah itu, gas hitam segera muncul. Setelah gas hitam itu muncul, mereka berubah menjadi sabit hitam. Sabit hitam melesat melintasi tubuh Immortal dunia Devastator dan langsung membelahnya menjadi dua. Ketika tubuh World Devastator Immortal yang dibelah menjadi dua jatuh ke tanah, dia tidak lagi memiliki aura apapun. Dia telah meninggal. Dengan hanya satu serangan, Sueji telah membunuh World Devastator Immortal, yang merupakan peringkat 8 Martial Emperor. Ketika World Devastator Immortal meninggal, matanya tetap terbuka. Dia benar-benar mati dengan keluhan yang tersisa. Namun pada saat itu, Chu Feng mengerutkan keningnya, dan matanya menyipit. Ketika Sueji telah membunuh World Devastator Immortal di depannya, dia akhirnya merasakan kultivasinya. Dia adalah Kaisar Martial peringkat 5. Kultivasi Sueji hanya dari Kaisar Martial peringkat 5. Namun Sueji yang hanya di peringkat 5 Kaisar bela diri, dia berhasil membunuh World Devastator Immortal yang berada di peringkat 8 Kaisar bela diri dengan satu serangan saja. Ini berarti bahwa, Sueji memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang bahkan lebih menakutkan daripada Chu Feng.
Dia harus memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 7 tingkat kultivasi. Kaisar marsial biasa memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Chu Feng dan Xian Miao Miao hanya memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Namun wanita misterius ini dengan nama Sui Ji, dia sebenarnya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 7 tingkat kultivasi. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Siapa kamu sebenarnya? Chu Feng menatap Sui Ji, dan bertanya dengan sangat serius. Pada saat ini, semua kegelisahan yang dia rasakan sebelumnya telah dikonfirmasi. Wanita ini dengan nama Sui Ji bukan karakter biasa. Ya ampun, apapun yang terjadi, kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Aku bisa dikatakan telah menyaksikan kamu tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mengenali aku dengan cepat? Balas Sui Ji. Sui Ji lalu berjalan menuju Chu Feng dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Dia mengulurkan tangan putih bakung dengan cara menggoda, dan kemudian mengangkat dagu Chu Feng. Bertemu muka dengan muka yang begitu cantik dalam jarak sedekat itu, ini adalah sesuatu yang akan membuat orang awam memerah, dan detak jantung mereka semakin cepat. Namun Chu Feng di sisi lain, dia memiliki perubahan besar dalam ekspresinya. Jadi itu kamu, seru Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng memikirkan sesuatu. Setelah mencapai kesimpulan itu, hati Chu Feng terasa melonjak tinggi. Alasan untuk itu adalah, karena jawaban yang dipikirkan Chu Feng benar-benar terlalu mencengangkan. Jawaban itu adalah, apakah Sui Ji itu adalah roh dunia Asura Chu Feng lainnya? Dengan kata lain, dia adalah roh jahat Asura yang telah dia lepaskan di klan Kekaisaran Nangong. Kamu akhirnya ingat. Tetapi, untuk hanya mengenali aku sekarang, bahkan setelah kita sering bertemu satu sama lain, kamu benar-benar mengecewakan aku, ucap Sui Ji. Sui Ji melepaskan Chu Feng, dan menghela nafas dengan pura-pura kekecewaan. Namun demikian, napasnya menyebabkan tubuh Chu Feng menggigil. Sui Ji telah mengkonfirmasi spekulasi Chu Feng. Memang benar, dia adalah roh dunia Asura lain di tubuhnya. Kamu benar-benar berhasil mengambil bentuk manusia. Tapi kamu jelas-jelas adalah roh jahat. Bagaimana kamu bisa meniru manusia ini dengan sempurna? Tanya Chu Feng dengan sangat bingung. Dari cara dia melihatnya, penampilan Sui Ji sangat mirip manusia. Sama sekali tidak ada sedikit pun aura roh dunia, apalagi aura roh jahat. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa gadis pelayan bernama si Ratu lebih kuat dariku? Kamu salah. Ketika kami berdua dibandingkan, ternyata akulah yang lebih kuat. Jadi, jangan bandingkan aku dengan si Ratu itu. Lebih jauh lagi, jangan membandingkan aku dengan roh dunia lain. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari aku, kata Sui Ji. Apa yang kamu inginkan? Tanya Chu Feng dengan cemberut. Meskipun Sui Ji telah menyelamatkannya, tapi dia masih merasakan bahaya besar darinya. Apa yang aku inginkan? Pertanyaan yang bagus. Namun, apa yang seharusnya kamu khawatirkan saat ini bukanlah aku. Alih-alih, itu orang dari Dark Hall dengan garis keturunan warisan yang sama denganmu. Saat ini, dia telah menyatu dengan binatang buas era kuno. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami kekuatan itu, tapi itu hanya masalah waktu. Aku khawatir kalian semua pasti akan terbunuh hari ini. Namun jika kamu bersedia memohon kepada aku bersedia menyelamatkan hidup kamu sehingga kamu bisa mati sedikit lebih lama. Tatapan aneh muncul di mata Sui Ji yang indah saat dia menjawab. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Ketika Sui Ji berada di tubuhnya, Chu Feng sudah bisa merasakan niat membunuh padat yang dia miliki terhadapnya. Ketika dia dilepaskan dari tubuhnya, dia merasa sangat benci padanya. Dan bahkan, dia ingin membunuhnya kembali di Kekaisaran Nangong. Namun demikian, situasi seperti apa ini? Chu Feng tepat berjadapam dengan Sui Ji. Namun sayangnya, bukan saja dia tidak berencana untuk membunuhnya, tapi dia malah menyelamatkannya. Chu Feng benar-benar bingung dengan tujuannya. Kalian semua akan mati.
Tepat pada saat itu, suara menakutkan Master Darkhold terdengar lagi. Setelah itu, niat membunuh tanpa batas melonjak maju. Seperti yang aku katakan, kamu seharusnya tidak mengkhawatirkan aku, tetapi malah khawatir tentang orang itu sekarang, kata Sueji dengan senyum berseri-seri. Pada saat itu, Chu Feng buru-buru mengalihkan pandangannya kembali ke arah Master Darkhold. Dia menemukan bahwa Master Darkhold tampaknya telah berhasil mendapatkan kendali atas kekuatannya lagi. Tidak hanya kekuatan penindas yang menekan tentara aliansi tumbuh lebih kuat, bahkan sensasi mencekik juga tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Dan bahkan, aura kematian jelas-jelas bisa dirasakan sekarang. Itu seolah-olah mereka akan dibunuh pada saat berikutnya. Penerangan cahaya bulan, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, dua suara wanita terdengar. Segera setelah itu, ledakan penindasan segera turun dari langit dan menutupi seluruh wilayah. Begitu penindasan itu muncul, Chu Feng dan yang lainnya segera gembira. Alasan untuk itu adalah, karena setelah penindasan itu muncul, itu membatasi pergerakan semua orang dari Darkhold. Adapun Chu Feng dan yang lainnya, mereka benar-benar berhasil mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Chu Feng dan yang lainnya mampu membebaskan diri dari kekuatan penindas yang menakutkan dari Master Darkhold, itu karena kekuatan yang menindas yang tiba-tiba turun dari langit. Itu adalah kekuatan yang menindas yang telah menyelamatkan tentara aliansi. Mungkinkah mereka, seru Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa kekuatan yang menindas yang menyelamatkan mereka, itu berasal dari bulan yang sangat besar. Bulan itu muncul di langit tiba-tiba. Tidak hanya memancarkan kekuatan yang kuat, tapi itu juga memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu memiliki kemampuan ofensif yang sangat kuat. Dan pada saat ini, cahaya itu menyerang Master Darkhold. Yang paling penting adalah, bulan yang sangat besar itu sangat mirip dengan bulan di labirin cahaya bulan. Hal ini pun menyebabkan Chu Feng memikirkan kemungkinannya. Dia merasa bahwa sangat mungkin kalau orang yang menyelamatkan mereka ini, itu adalah Moon Immortal yang telah merebut tubuh Surou dan Sumei. Siapa yang berani menghentikanku? Master Aula Kegelapan mengeluarkan teriakan kemarahan. Kemudian, tangan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arah bulan yang cerah di langit. Bang 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 bang. Kekuatan setengah leluhur bela diri benar-benar kuat. Dibombardir dengan serangan, dan cahaya mulai memancar di sekeliling mereka. Bulan cerah perkasa tanpa batas, itu sebenarnya mulai membentuk banyak celah. Kemudian, bulan itu berubah menjadi puluhan ribu potongan cahaya dan hancur. Pada saat ini, dua sosok yang akrab muncul dari bulan yang hancur itu. Mereka adalah Surou dan Sumei. Tidak hanya Surou dan Sumei berbicara bersama, suara mereka juga tampak sama. Namun demikian, suara mereka bukan milik mereka. Selanjutnya, mereka berdua mengenakan pakaian yang sama dan memiliki gaya rambut yang sama. Rok panjang berkibar, dan gaya rambut sanggul tinggi, itu membuat Surou dan Sumei tampak dipenuhi dengan udara dewa dan makhluk yang luar biasa. Ketika dikombinasikan dengan wajah mereka yang sudah cantik dan temperamen yang luar biasa, mereka berdua tampak seperti peri surgawi yang sebenarnya. Lebih tepatnya, mereka adalah peri surgawi. Namun demikian, itu bukanlah bagian yang penting. Bagian yang paling pentingnya adalah, Surou dan Sumei masing-masing memegang benda aneh yang tampak seperti setengah bulan. Benda-benda itu sangat indah. Namun demikian, mereka adalah senjata, dan persenjataan kekaisaran yang berkualitas tinggi di atas itu. Kedua persenjataan kekaisaran yang berkualitas tinggi ini, itu sama sekali tidak kalah dengan dua belati kekaisaran persenjataan milik Master Darkhold. Dan bahkan, mereka bahkan lebih kuat dan memancarkan aura yang mendominasi penguasa tertinggi. Seorang pelaku kejahatan berani bertindak sombong. Bersiaplah untuk mati, teriak kedua adik kakak itu. Tiba-tiba saja, Surou dan Sumei melepaskan serangan mereka bersama-sama. Persenjataan kekaisaran mereka berubah menjadi dua cahaya keperakan, itu saat mereka menembak ke arah Master Aula Kegelapan untuk menebangnya. Begitu mereka dilepaskan, kedua persenjataan kekaisaran dengan cepat bertambah besar.
Dari setengah bulan yang ukurannya 1 meter panjangnya, dan sekarang mereka menjadi senjata besar sepanjang puluhan meter. Ketika mereka berputar, mereka tidak hanya melepaskan kekuatan yang tak tertandingi, tapi mereka juga memancarkan aura kebenaran. Seolah-olah mereka berencana untuk memotong semua hal jahat dan kejam di dunia. Penjahat, apakah sampah dari alam bawah benar-benar berani berbicara kepada aku hingga sedemikian rupa? Kamu hanya mencari mati, teriak Master Aula. Tangan besar Master Darkhold langsung melesat ke arah Surou dan Sumei. Dentang. Pada saat ini, mereka saling bertabrakan. Hasil dari pertempuran itu sebenarnya sulit ditentukan. Namun demikian, energi riak dari tabrakan serangan mereka sangatlah menakutkan. Dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, riak energi itu seperti gelombang besar. Jangsenkan kaisar marsial biasa, bahkan kaisar marsial puncak seperti Raja Elf dan Duanwu dipaksa kembali berulang kali. Karena faktanya, mereka yang berada di bawah tingkat kultivasi kaisar bela diri, dan terlepas dari apakah mereka berasal dari aula kegelapan atau tentara aliansi, mereka akan hancur menjadi kehampaan oleh getaran riak energi. Hanya tumpukan kabut berdarah yang tersisa di udara, dan kabut berdarah itu larut ke dalam es dingin di wilayah itu. Dalam situasi seperti ini, bahkan para ahli seperti Raja Elf mulai mundur dari medan perang. Pada saat ini, pasukan dari kedua belah pihak dalam pertempuran buru-buru mundur. Itu bukan karena mereka takut mati. Tapi sebaliknya, itu adalah bahwa setengah martial ancestors benar-benar terlalu kuat. Seolah-olah seluruh wilayah tidak akan mampu menahan kekuatan yang telah mereka lepaskan. Itu adalah setengah martial leluhur. Ketika setengah martial leluhur sudah sekuat ini, seberapa kuatkah leluhur martial yang memiliki kekuatan bela diri tingkat ancestor yang sebenarnya? Pikir Chu Feng. Meskipun Chu Feng tampaknya tenang, tapi amarah yang hebat melonjak di hatinya. Dia sangat terpesona oleh kekuatan Moon Immortal dan Master Darkhold. Semua orang mengatakan bahwa dunia luar adalah surga yang sebenarnya bagi para kultivator bela diri. Namun demikian, seberapa kuat para ahli di dunia luar? Pikir Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tampaknya memiliki gagasan tentang kekuatan mereka. Tepat pada saat ini, Sui Ji berkata, "Bukankah kedua orang itu adalah kekasih kecilmu? Namun sepertinya, tubuh mereka dikendalikan oleh seseorang. Jika dilihat dari penampilan dan teknik mereka, orang yang mengendalikan mereka seharusnya adalah Moonlight Mazemun Demon," ucap Sueji. Chu Feng mengabaikannya, dan terus fokus dengan sepenuh hati pada pertempuran mereka. Karena faktanya bahwa dia tidak cukup kuat, dan dia hanya bisa menjadi penonton dalam pertempuran yang sangat penting ini. Meskipun Chu Feng merasa sangat membenci Moon Immortal kembali pada janjinya, dan merebut tubuh Surou dan Sumei, tapi tetap saja dia satu-satunya orang yang bisa melawan Master Darkhold sekarang ini. Meskipun mereka tidak mau melakukannya, tapi Chu Feng dan tentara aliansi tidak punya pilihan selain menempatkan semua harapan mereka kepada Immortal Bulan. Percuma saja, bahkan untuk Demon Iblis, masih tidak mungkin untuk mengalahkan Master Darkhold. Ucap Sueji yang tampaknya tahu apa yang dipikirkan Chu Feng. Itu tidak pasti. Apakah kamu tidak dapat melihat situasi pertempuran sekarang? Chu Feng membantah. Chu Feng telah memperhatikan pertempuran antara Master Aula Kegelapan, dan Immortal Bulan sepanjang waktu. Pada saat ini, persenjataan kekaisaran yang dipegang oleh Surou dan Sumei itu, ini sebenarnya telah menyatu bersama dan membentuk bulan purnama. Setelah Imperial Armament berbentuk bulan purnama baru telah dibentuk, maka kekuatan mereka telah meningkat pesat. Mereka bukan lagi eksistensi yang bisa diperangi oleh Master Darkhold. Pada saat ini, tangan yang sangat besar dan kuat dari Master Darkhold menjadi lemah seperti tahu. Setiap tangan yang berhadapan dengan Imperial Armament berbentuk bulan purnama, itu akan dipotong menjadi dua. Namun demikian, Master Darkhold tetap sekuat sebelumnya. Itu seolah-olah dia abadi dan tidak bisa dihancurkan. Setiap kali tangannya dipotong, tangan lain akan segera muncul untuk menggantikannya. Tangannya terus tumbuh dan bertambah banyak tanpa akhir. Tiba-tiba saja,
Moon Immortal berteriak. Kamu tidak bisa menghentikanku, teriak Immortal Bulan. Bulan purnama armamen Imperial berkembang dengan lingkaran cahaya keperakan. Cahaya itu bukan cahaya biasa, tapi itu seperti pisau yang tak terhentikan. Pada saat ini, sama sekali tidak perlu bulan purnama Imperial Armamen untuk bersentuhan dengan tangan itu sendiri. Alih-alih, selama tangan bersentuhan dengan cincin cahaya itu, maka tangan besar itu akan langsung terpotong. Dalam situasi seperti ini, meskipun Master Aula Kegelapan memiliki tubuh seperti monster dengan kemampuan untuk terus beregenerasi, tapi dia masih tidak dapat menahan serangan Moon Immortal. Apakah kamu melihat itu? Tanya Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tidak dapat menahan dirinya. Dia menoleh dan memandang Sui Ji dengan niat memprovokasi. Meskipun Sui Ji telah menyelamatkannya, tapi Chu Feng tidak akan lupa bahwa Sui Ji adalah bagian dari Dark Hall. Selain itu, Chu Feng masih tidak tahu apa niat Sui Ji. Namun demikian, ada satu hal yang diketahui Chu Feng bahwa Sui Ji adalah wanita yang sangat berbahaya. Mendengar itu, Sui Ji tersenyum dingin. Oh, apakah kamu yakin Moon Demon akan dapat menaklukkan orang itu? Sui Ji bertanya balik. Senyum itu mengandung makna yang dalam, dan seolah-olah dia sudah melihat sampai akhir pertempuran hari ini. Adapun akhir cerita itu, dan itu pasti tidak akan menjadi tempat di mana Master Aula Kegelapan dikalahkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.